Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai sanitasi transportasi. Nah, untuk transportasi sendiri nanti akan fokus pada dua tempat ya, yaitu laut dan udara. Untuk dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan sanitasi di transportasi di laut dan udara, dasar pelaksanaannya yaitu untuk penyihatan lingkungan, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 288 tahun 2003 tentang pedoman penyihatan sarana dan bangunan umum. Kemudian juga Keputusan Menteri Kesehatan nomor 424 tahun 2007 tentang pedoman upaya kesehatan pelabuhan dan rangka karantina kesehatan. Juga berkaitan dengan Kemenkes nomor 431 tahun 2007 tentang pengendalian risiko lingkungan di kantor kesehatan pelabuhan, dan Permenkes nomor 40 tahun 2015 tentang sertifikat sanitasi kapal. Ini adalah ditambah dengan Permenkes nomor 44 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara sehat. Ya, nanti tolong yang ini dicari Permenkesnya ya, karena di sana lengkap sekali mengenai apa saja yang harus dicapai agar tercapai pelabuhan dan bandara udara yang sehat. Dan yang terakhir adalah International Health Regulation tahun 2005 yang menyatakan bahwa semua alat angkut termasuk kapal harus bebas dari adanya vektor dan roden. Nah, inilah yang menjadi dasar pengawasan serta pemeriksaan di kapal harus dilakukan terutama oleh, dalam hal ini adalah KKP ya, atau kesehatan pelabuhan. Ini review sedikit mengenai kegiatan sanitasi, bahwa kegiatan sanitasi itu keywordnya adalah pengawasan ya, keywordnya adalah pengawasan. Jadi sama dengan tempat-tempat umum lainnya, kegiatan ini terutama ditujukan kepada tempat-tempat umum ya, terutama yang erat kaitannya dengan timbulnya atau bisa menyebabkan adanya penularan suatu penyakit. Nah, inilah tujuan dari sanitasi, yaitu agar penyakit tersebut tidak dapat dicegah. Nah, bagaimana bentuk pencegahan penularan penyakit di transportasi? Ya, pencegahannya sama saja dengan tempat-tempat umum lainnya. Ditujukan pada 3 faktor. Yang pertama adalah pencegahan pada manusianya, yang kedua pencegahan pada alat bahan yang digunakan, dan yang terakhir adalah tempat atau lingkungan di mana kegiatan tersebut dilakukan. Nah, ini definisi transportasi, yaitu pemindahan manusia ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu menggunakan moda atau kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan maupun mesin. Jadi terbagi 3, ada darat, ada udara, dan ada laut. Nah, yang nanti akan kita bahas itu lebih kepada permasalahan transportasi udara dan laut. Nah,
Terminal angkutan laut ataupun udara merupakan tempat yang dimana masyarakat itu berkumpul, ya, baik itu menunggu, baik itu mau naik ya, ataupun masyarakat penggunanya sedang turun dari kapal ataupun pesawat udara. Nah, terminal merupakan titik simpul pertemuan atau aktivitas keluar masuknya kapal, barang, orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit. Ya, jadi peranan bandara itu sebagai simpul dalam jaringan transportasi udara. Ya, kenapa? Karena di sana ya tempat kegiatan moda transportasi, kegiatan di mana manusia berkumpul. Nah, kondisi inilah yang merupakan ancaman global, terutama terhadap kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena adanya penyakit karantina, penyakit menular, ya, atau new emerging disease, ataupun penyakit menular lama yang bisa muncul kembali. Nah, ancaman global yang kita hadapi adanya, kalau sekarang apa nih ya? Iya, karena sekarang pada waktu ini kita sedang menghadapi virus COVID. Nah, itu juga penyebarannya sangat-sangat masif ya. Nah, itu termasuk ke dalam ancaman global. Oke. Penyakit-penyakit yang berpotensi wabah. Ini ada Permenkesnya nomor 560 tahun, lama sekali ya. Tahun 1989 tentang penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penyampaian laporannya, dan tata cara penanggulangan. Nah, juknisnya bagi KKP Ditjen P2PL tahun 2005. Jadi ada 18 penyakit yang berpotensi wabah. Ya, silakan baca dari 1 sampai 18. Ini yang diharapkan tidak terjadi, ataupun tidak masuk ke bandara ataupun pelabuhan. Nah, ini ada data, ini tahun 2007 ya. Jadi di pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat, di beberapa klinik dan dokter praktek di sana menyebutkan bahwa terjadi 1.277 kasus penyakit, dan dari segitu ya ada 1.057 kasus yang merupakan kejadian penyakit berbasis lingkungan. Nah, yang paling besar, yang paling tinggi adalah penyakit ISPA, yaitu sebesar 82,77%. Nah, seperti itu ternyata kondisinya. Jadi memang ISPA tetap nomor 1 ya. Kemudian dilanjutkan dengan kejadian ISPA 31,87% ya. Jadi yang pertama adalah ISPA, yang kedua kasus diare 24,82%, dilanjutkan dengan tipes 8,22%. Nah, sampai kasus-kasus yang terkecil berkaitan dengan gastritis ya, besar 2,43. Nah, ini terekam di sini bahwa memang kejadian penyakit, terutama penyakit berbasis lingkungan, itu kerap terjadi di pelabuhan ataupun bandara. Usaha apa yang harus dilakukan dalam rangka menjaga sanitasi transportasi adalah pengawasan dan pemeriksaan faktor lingkungan dari
kegiatan transportasi itu sendiri dan faktor manusianya yang melakukan aktivitas di sana. Kemudian penyuluhan terhadap masyarakat, ya, pengedukasian, terutama menyangkut pengertian serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang mungkin bisa muncul pada kegiatan transportasi. Nah, itu bentuk pengawasannya adalah berupa pemeriksaan sanitasi transportasi, terutama ditujukan kepada faktor lingkungan, perlengkapan atau peralatan dari kegiatan transportasi, meliputi seperti lingkungan tempat transportasi itu sendiri, bangunan, perabotan, ya, yang ada di sana, kemudian bagaimana penyediaan air bersih, cara pengolahan sampah, pengolahan limbah, keberadaan WC, urinoir, kemudian juga melakukan bimbingan serta petunjuk kepada faktor manusia yang melakukan kegiatan di sana. Ini yang dilakukan pada saat mengawasi sanitasi transportasi, atau istilahnya inspeksi sanitasi transportasi. Kondisi kesehatan lingkungan, ya, bagaimana kebersihan ruangan di sana. Kemudian kondisi dari pengolahan makanan minuman, tentunya di dalam kegiatan baik di pelabuhan maupun di bandara udara itu ada pengolahan makanannya, ya. Jadi ada kantinnya, ya, dan sebagainya. Kemudian kegiatan pengendalian vektor dan tikus serta kondisi kenyamanan dan keselamatan, ketersediaan kotak P3K beserta isinya maupun tanda-tanda upaya sanitasi, bagaimana tingkat kebisingan dan pencahayaan di sana. Nah, secara singkat seperti ini. Jadi pengawasan meliputi kualitas air, lingkungan bangunan, kualitas air limbah, kualitas toilet, kualitas udara, pengolahan sampah, hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan, faktor tikus, itu yang akan dilakukan dalam hal ini pengawasan sanitasi transportasi. Nah, untuk bahan dan peralatan yang diperlukan seperti formulir, disesuaikan pada saat kita melakukan penilaian atau pengawasan sanitasi di bandara ataupun pelabuhan, maka yang kita gunakan adalah formulir penilaian kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan pelabuhan. Nah, kemudian hydrothermometer, ya, roll meter, light grill untuk pengukuran kepadatan alat, lux meter, sound letter meter, dan toolkit sampel makanan. Nah, ini saya kira sama saja, ya, untuk prosedur kerja dimanapun tempat yang akan kita lakukan pengawasan. Pastikan sasaran yang akan dilakukan penilaian, siapkan formulirnya, siapkan peralatannya. Setelah sampai ke lokasi, lapor kepada pimpinan. Setelah diizinkan, baru melakukan pengamatan, pengukuran, ya, sesuai dengan komponen yang ada di formulir. Lakukan pencatatan terhadap hasil tadi, kemudian buat kesimpulan serta rekomendasi kepada pimpinan atau penanggung jawab di sana, dan lakukan tindakan bila ada yang perlu dilakukan, ya, misal berdasarkan hasil pengukuran kepadatan alat misalnya, ya, termasuk tinggi misalnya di atas 21, ya, nilainya misalnya, maka kita bisa merekomendasikan serta melakukan tindakan yang perlu dilakukan berupa pengendalian secepatnya, ya, karena ini sudah kategori tinggi, ya, untuk kepadatan alat. Nah, seperti itu. Untuk menilai untuk pengawasan ini ada dua yang kita mesti lihat. Yang pertama adalah sarana transportasi
Dan yang kedua adalah prasarana transportasi. Nah, untuk sarana transportasi yang dilihat tentunya bagaimana kondisi kebersihan ya di sana, kemudian pengolahan makanannya, pengendalian faktornya, kondisi kenyamanan, keselamatan, ketersediaan di kapal. Nah, ini POM yang digunakan untuk penilaian kesehatan lingkungan atau inspeksi sanitasi sarana angkutan umum. Nah, nanti dilihat lagi ini jenis angkutan umum apa. Kalau ferry berarti disesuaikan lah. Misalnya bandara udara berarti pesawat ya. Nah, nanti disesuaikan di sini. Nah, ini item-item yang dilihat ya, item-item yang dilihat di sarana angkutan umum. Nah, ini untuk pemeriksaan sanitasi kapal merujuk kepada Kemenkes nomor 431 dan Permenkes nomor 40 tahun 2015. Nah, kapal itu akan diperkenankan untuk berlabuh kembali kalau mereka mendapat sertifikat sanitasi kapal. Jadi ini pemeriksaan di mana nanti hasilnya ini akan terlihat apakah kapal itu termasuk kategori baik, sedang, kurang, ataupun jelek. Ininya ya kriteria penilaian. Kemudian apabila berkisar antara 0 sampai 12 maka dikategorikan risiko rendah, sedangkan apabila di atas dari 12 maka dikategorikan risiko tinggi. Artinya kapal ini tidak sehat ya, kapal ini jelek ya, sanitasinya tidak bagus. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk sanitasi kapal ya. Lanjutnya yang kedua, tujuan penilaian yang kedua adalah ke prasarana transportasi. Sama saja yang dilihat bagaimana penyehatan lingkungannya, kemudian bangunan, ruang tunggunya, kemudian penyehatan ruang kantor, fasilitas sanitasi yang disediakan, kemudian kondisi kenyamanan ya, bagaimana keadaan kebisingannya, ventilasinya, apar, kemudian penyehatan makanan yang ada di sana. Nah, ini untuk penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan prasarana angkutan umum. Nah, seperti itu. Nah, saya kira sudah slide terakhir ya. Saya akan kasih nanti dalam bentuk wood ya. Nanti silakan dicermati kembali. Misalnya tadi berbicara mengenai kebisingan misalnya ya. Nah, itu nanti ada aturan yang mengatur tingkat kebisingan itu harus berapa ya. Kemudian misalnya toilet di bandara itu harus berapa sih jumlahnya. Nah, itu juga ada di Word yang akan saya share nanti. Baik, kita lanjutkan nanti dengan diskusi, mekanisme diskusi nanti saya serahkan kepada tanggung jawab mata kuliah ya yang bantu dalam hal ini. Nanti kita akan sama-sama mengupas lebih jauh seperti apa sih sanitasi transportasi, dalam hal ini fokus ke transportasi laut dan udara. Baik, saya cukupkan, saya tutup.
materi ini. Jangan lupa protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.